Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana Islam pertama kali menyebar luas di Pulau Jawa? Siapa sosok di balik berdirinya kerajaan Islam pertama yang begitu legendaris di tanah Jawa? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke abad ke-16 untuk menelusuri jejak kerajaan Demak Bintoro, sebuah kerajaan yang tidak hanya mengubah peta politik, tetapi juga peta spiritual di Nusantara. Bersiaplah, karena kita akan membongkar kisah berdirinya sebuah kekuatan baru yang lahir dari sisa-sisa kejayaan Majapahit. Kerajaan Demak Bintoro terletak di pesisir utara Jawa, tepatnya di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini muncul sebagai kekuatan baru sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16, tepatnya sering disebut tahun 1478 Masehi. Apa yang membuat Demak begitu istimewa? Ia adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sebuah tonggak sejarah yang luar biasa. Sebelumnya, Jawa didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit. Namun, kemunculan Demak menandai dimulainya sebuah era baru. Era kerajaan Islam yang akan mendominasi Jawa selama Barabadabot. Kemudian, di balik berdirinya kerajaan besar ini, ada satu nama yang tak bisa dilepaskan. Raden Patah. Siapakah beliau? Raden Patah, yang juga dikenal dengan nama Tionghoanya, Jinbun, adalah sosok pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak. Kisah asal-usulnya sangat menarik dan penuh dengan intrik politik serta perjalanan spiritual. Menurut berbagai catatan sejarah, seperti Babat Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra dari raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Ibunya adalah seorang putri dari Champa, sebuah negeri di wilayah Vietnam saat ini, yang telah memeluk Islam. Sejak muda, Raden Patah sudah memilih jalan yang berbeda dari ayahnya. Ia memeluk agama Islam dengan teguh dan menimba ilmu dari salah satu ulama paling dihormati saat itu, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel bukan hanya guru biasa. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo 9 wali yang menjadi motor utama penyebaran Islam di Jawa. Di bawah bimbingan Sunan Ampel dan para wali lainnya, Raden Patah membangun sebuah pemukiman baru di daerah hutan belantara bernama Gelagahwangi, yang kemudian dikenal sebagai Demak Bintoro. Awalnya, wilayah ini hanyalah sebuah kadipaten kecil, sebuah daerah bawahan dari kerajaan Majapahit yang masih berkuasa. Lalu, bagaimana sebuah kadipaten kecil bisa berubah menjadi kerajaan yang merdeka dan besar? Jawabannya terletak pada kondisi Majapahit saat itu. Pada akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit yang agung mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Konflik internal perebutan takhta antar keluarga kerajaan melemahkan Majapahit dari dalam. Di saat yang bersamaan, pengaruh ajaran Hindu-Buddha di kalangan masyarakat juga mulai memudar. Sementara ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang dan ulama semakin mendapat tempat di hati rakyat pesisir. Raden Patah, dengan kecerdasan politiknya, melihat ini sebagai sebuah peluang emas. Dengan dukungan penuh dari para wali songo yang memiliki pengaruh spiritual sangat kuat, ia memproklamasikan kemerdekaan Demak dari Majapahit. Maka, berdirilah Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama yang berdaulat di Pulau Jawa. Letak Demak sangatlah strategis. Berada di pesisir utara Jawa, Demak dengan cepat tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim dan pusat perdagangan yang ramai. Pelabuhannya menjadi tempat singgah bagi para pedagang dari berbagai penjuru dunia, seperti Gujarat, Persia, Arab, hingga Tiongkok. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan seperti kain, keramik, dan porselen, tetapi juga membawa dan menyebarkan ajaran Islam. Demak mewarisi jalur perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi yang sebelumnya dikuasai Majapahit, menjadikannya sangat kaya dan berpengaruh secara ekonomi. Kekuatan ekonomi ini menjadi fondasi yang kokoh bagi Demak untuk memperluas pengaruh politik dan agamanya ke seluruh Jawa. Kita tidak bisa berbicara tentang Demak tanpa menyebut peran sentral dari Wali Songo. Para wali bukan hanya penasihat spiritual, mereka adalah arsitek sesungguhnya di balik kejayaan Demak. Sunan Ampel adalah guru spiritual Raden Patah yang memberikan legitimasi keagamaan. Sunan Kalijaga yang terkenal dengan pendekatan dakwahnya yang luas
menjadi penasihat kerajaan. Beliau menggunakan seni dan budaya lokal, seperti wayang dan gamelan, sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam, agar mudah diterima masyarakat. Lalu ada Sunan Kudus, yang ahli dalam bidang hukum dan pemerintahan, serta Sunan Bonang, yang juga seorang seniman dan ulama besar. Kolaborasi antara Raja Umara dan ulama inilah yang menjadi kunci kekuatan Demak. Salah satu bukti monumental dari sinergi ini adalah berdirinya Masjid Agung Demak, sebuah mahakarya arsitektur yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pemerintahan. Konon, masjid ini dibangun hanya dalam satu malam oleh para wali. Tiang utamanya, yang disebut Soko Guru, masing-masing dibuat oleh para wali. Termasuk satu tiang unik yang dibuat oleh Sunan Kalijaga, dari kumpulan serpihan kayu atau tatal yang disatukan. Kerajaan Demak mengalami masa keemasan di bawah kepemimpinan 3 raja besar. Pertama, tentu saja Raden Patah, sang pendiri, yang memerintah dari tahun 1478 hingga ke 1518. Ia berhasil meletakkan dasar-dasar kerajaan yang kuat, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Setelah beliau wafat, takhta diwariskan kepada putranya, Pati Unus, yang memerintah dari tahun 1518 hingga ke 1521. Pati Unus adalah sosok yang sangat pemberani dan ambisius. Ia mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor, yang artinya pangeran yang menyeberang ke utara. Julukan ini ia dapatkan karena keberaniannya memimpin ekspedisi besar untuk menyerang benteng Portugis di Malaka pada tahun 1513. Bahkan, sebelum ia menjadi raja, meskipun gagal merebut Malaka, aksinya menunjukkan betapa besarnya kekuatan maritim Demak saat itu. Puncak kejayaan Demak dicapai pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, adik dari Pati Unus, yang berkuasa dari tahun 1521 hingga ke 1546. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Demak meluas pesat. Sultan Trenggana melancarkan serangkaian penaklukan untuk menyatukan Jawa di bawah Panji Islam. Ia berhasil menaklukkan Peleboen-Peleboen penting, seperti Sunda Kelapa, yang kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta, Banten, dan Cirebon, dengan bantuan Fatahillah. Pengaruh Demak bahkan menyebar hingga ke Jawa Timur, Jawa Tengah bagian selatan, dan sebagian wilayah Kalimantan. Pada masa inilah, Islam benar-benar mengakar kuat di sebagian besar Pulau Jawa. Namun, seperti roda yang berputar, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Ironisnya, keruntuhan Demak dimulai tepat setelah masa keemasannya. Sultan Trenggana gugur dalam sebuah pertempuran saat mencoba menaklukkan Pasuruan di Jawa Timur pada tahun ke-1546. Wafatnya sang sultan yang karismatik ini meninggalkan kekosongan kekuasaan dan memicu perang saudara yang dahsyat untuk memperebutkan takhta. Dua kubu utama yang bertikai adalah Pangeran Sekar Sedalapen, adik Sultan Trenggana, dan keponakannya sendiri, Arya Penangsang dari Jipang, yang merasa lebih berhak atas takhta. Konflik berdarah ini terus berlanjut dan menguras energi kerajaan. Kekacauan ini akhirnya membuka jalan bagi munculnya tokoh baru, yaitu Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana, yang juga murid dari Sunan Kalijaga. Jaka Tingkir, yang bergelar Sultan Hadiwijaya, berhasil mengalahkan Arya Penangsang dan mengambil alih kekuasaan. Namun, ia tidak melanjutkan pemerintahannya di Demak. Sultan Hadiwijaya memilih untuk memindahkan pusat kerajaan ke pedalaman, yaitu ke Pajang, di dekat Solo sekarang. Pemindahan ibu kota ini secara efektif menandai berakhirnya riwayat Kerajaan Demak Bintoro sebagai pusat kekuasaan di Jawa. Kerajaan besar yang pernah menjadi mercusuar Islam di Nusantara itu pun runtuh. Bukan karena serangan dari luar, melainkan karena konflik internal yang menghancurkan. Meskipun telah runtuh, warisan Kerajaan Demak tetap hidup hingga hari ini. Peninggalan utamanya tentu saja adalah Masjid Agung Demak yang masih berdiri megah, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Di kompleks masjid ini pula terdapat makam Raden Patah dan Raja-Raja Demak lainnya. Jejak pelabuhan kuno dan jalur dagang Islam di pesisir utara Jawa juga menjadi bukti peran penting Demak dalam sejarah maritim Indonesia. Lebih dari sekadar peninggalan fisik, makna dan pengaruh Kerajaan Demak
jauh lebih besar. Demak adalah pelopor, pusat penyebaran Islam pertama di Jawa, yang mengubah lanskap keagamaan dan kebudayaan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan era Hindu-Buddha Majapahit dengan era Islam di Jawa. Kerajaan Demak juga menjadi leluhur bagi karijen-karijen Islam besar berikutnya, seperti Kerajaan Pajang dan Kesultanan Mataram Islam, yang nantinya akan melahirkan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Jadi, ketika kita melihat budaya Jawa Islam saat ini, kita sebenarnya sedang melihat jejak panjang yang dimulai dari kota kecil di pesisir utara, Demak Bintoro. Itulah kisah asal-usul, kejayaan, hingga keruntuhan Kerajaan Islam Demak. Sebuah cerita tentang visi, keberanian, kolaborasi, namun juga tentang tragedi perebutan kekuasaan. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa kaya dan kompleksnya sejarah bangsa kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.